kami mohon bersiap karena acara pembekalan calon pengajar praktik angkatan kedua, gelombang pertama, tahap kedua, hari terakhir akan segera dimulai. Mohon kepada Bapak Ibu untuk memute-kan mikrofonnya, namun tetap meng-on-kan kameranya jika bandwidth-nya tersedia. Baik, izin saya memulai kegiatan pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kami ucapkan pada penutupan pembekalan calon pengajar praktik angkatan 2 gelombang pertama tahap kedua untuk program guru penggerak tahun 2021 pada hari Jumat 4 Maret 2021 melalui aplikasi Zoom Virtual Meeting bersama saya Walmah Nikmatur Rohmah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai bentuk rasa syukur kita karena telah diberikan nikmat sehat dan nikmat yang lainnya, juga sebagai pinta kita kepada Tuhan agar kegiatan kita menjadi berkah dan manfaat bagi pendidikan di Indonesia. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing dimulai. Amin amin ya robbal alamin. Berdoa selesai. Telah hadir pada pagi hari yang cerah ini Bapak Dr. Kasiman selaku Kapokja Program Guru Penggerak, kemudian para penjab program guru penggerak di masing-masing P4TK, ada P4TK Bahasa, P4TK Penjas BK, P4TK IPA, P4TK TKPLB, P4TK Matematika, dan juga P4TK PKN IPS. Juga ada tim pengembang LMS untuk program guru penggerak, ada juga tim fasilitator dari program guru penggerak, serta peserta pembekalan calon pengajar praktik angkatan kedua, gelombang pertama, tahap kedua, dan tak lupa pula rekan-rekan panitia yang kami banggakan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sesi pertama dan sesi kedua dari pembekalan calon pengajar praktik telah kita lalui. 9 hari Bapak Ibu telah melaluinya bersama instruktur dan 5 hari ke belakang kali ini Bapak Ibu telah melaluinya bersama fasilitator. Tentu saja banyak sekali pembelajaran yang diterima Bapak Ibu, baik secara akademik maupun teknis. Untuk itu, marilah kita dengarkan arahan dari Kapokja kita, Kapokja Program Guru Penggerak, Bapak Dr. Kasiman. Kami persilahkan. Terima kasih Mbak Walma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pagi hari ini kita sudah menyelesaikan rangkaian kegiatan tahap 1 dan di sini Bapak Ibu sekalian kita akan pleno tentang sistem komunikasi penyelenggaraan hubungannya dengan pengajar praktek Bapak Ibu sekalian ya, sebelum nanti dilakukan penutupan. Bapak Ibu, ini kita undang khusus ya penanggung jawab pendidikan guru penggerak masing-masing P4TK penyelenggara ya. Di sini ada P4TK TKPLB, P4TK Matematika, P4TK IPA, P4TK Bahasa, P4TK PKN IPS, dan P4TK Penjas BK. Nanti Bapak Ibu sekalian dikenalkan ya, ada 6 P4TK. Karena apa? Karena Bapak Ibu sekalian nanti akan komunikasi ya, pengelolaannya langsung oleh P4TK. Jadi nanti dikenalkan. Bapak Ibu peserta yang saya hormati dan tim pengembang, tim LMS ya,
ini juga hadir di sini. Nanti Bapak Ibu sekalian silakan kalau ada hal-hal yang krusial silakan nanti ditanyakan ya kepada penyelenggara, karena ini penyelenggara pendidikan guru penggerak sebenarnya nanti di Pempa-TK ya. Direktorat itu adalah persiapan sampai dengan pembekalan. Setelah pembekalan itu akan dikelola oleh Pempa-TK. Oleh karena itu, sebelum Bapak Ibu sekalian nanti melakukan pendampingan ya, maka dikenalkan dulu. Semoga Bapak Ibu sekalian nanti dapat lolos semua ya 100% itu, sehingga nanti Bapak Ibu sekalian bisa ikut mengembangkan pendidikan guru penggerak ya, yang bagian dari transformasi pendidikan di Indonesia. Bapak Ibu nanti masing-masing penjab akan cerita tentang pengalaman angkatan pertama ya, pendidikan guru penggerak. Jadi praktek baiknya, apa masalahnya. Saya pikir untuk yang angkatan kedua ini Bapak Ibu sekalian sudah diseleksi berdasarkan wilayah kabupaten kota yang sudah sinkron dengan calon guru penggeraknya. Jadi sudah satu kabupaten kota itu. Kalau yang angkatan pertama ya, pengajar praktek itu tingkatnya provinsi, sehingga antar kabupaten kota menyeberang, kadang-kadang harus nginap dan lain-lain itu dilakukan. Tapi untuk kali ini kalau memang secara administrasi ya, lokasi itu harus nginap ya, karena tidak semua kabupaten kota itu berdekatan tempatnya dengan CGP atau pelaksanaan lokakarya, termasuk nanti masalah tentang bagaimana kalau nanti saya di tengah jalan, saya dipindah ke kabupaten kota lain, apakah saya tetap bisa mendampingi Bapak Ibu itu. Jadi monggo silakan nanti disimak ya, kalau ada hal-hal tertentu bisa ditanyakan. Jadi saya kira itu pengantar dari saya, Bu Mbak Palma ya. Nanti silakan dari teman-teman Bapak Ibu dari Pempa-TK menyampaikan mungkin tidak terlalu lama, tapi poin-poin penting supaya nanti kita bisa efektif, karena sekarang hari Jumat ya. Nanti lebih baik masukan atau pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Ya, saya kembalikan kepada Mbak Palma. Baik. Terima kasih Pak Kasiman yang telah memberikan arahan dan motivasinya. Baik Bapak Ibu, sebelum ke peserta, kita kenalan dulu sama penjab dari masing-masing P4TK, karena nanti Bapak Ibu calon pengajar praktik akan berhubungan langsung dengan para penjab di P4TK, dan nanti yang menugaskan Bapak Ibu di lapangan itu dari P4TK. Kita mulai dari daerah Jakarta dulu kali ya Pak. Ada dari P4TK Bahasa. Mungkin masing-masing dari P4TK kami berikan waktu 5 menit untuk memaparkan best practice tentang apa yang sudah terjadi di tahap 1 dan bagaimana nanti mekanismenya di tahap kedua. Untuk yang pertama, kita jalan-jalan dulu ke Srengseng Sawah. Di sana ada P4TK Bahasa. Silahkan Pak Agus Rohmani untuk menyampaikannya. Baik, terima kasih Bu Alma dan Pak Kasiman. Bapak dan Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Agus Rohmani. Saya dari P4TK Bahasa yang kebetulan ditunjuk oleh pimpinan menjadi penanggung jawab program PGP. Adapun wilayah kami ini, Bapak dan Ibu, ya, dari Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, kemudian Provinsi Papua. Itu wilayah yang menjadi binaan kami. Adapun dari Provinsi Maluku, untuk tahap pertama ini, itu dari Kabupaten Maluku Tengah,
kemudian Kota Ambon, lalu Kota Tua. Jadi baru 3 kabupaten kota untuk tahap pertama. Kemudian untuk Provinsi Papua Barat itu baru hanya Kota Sorong. Ya, baru Kota Sorong. Kemudian terakhir yaitu Provinsi Papua itu ada 4, yaitu Kabupaten Biak Numfor, Kota Jayapura, Kabupaten Kepulauan Yapen, dan terakhir Kabupaten Sari. Total dari CGP kita itu Bapak dan Ibu 195 orang. Ya. Dan selama ini Bapak Ibu proses pembelajaran atau pelatihan kepada para CGP ini alhamdulillah tidak begitu mengalami kendala yang cukup berarti. Artinya pagi ini pun saya kontrol para CGP ini sedang mendapat bimbingan dari fasilitator menggunakan aplikasi yaitu Jimit ya. Jadi bukan Zoom Bapak Ibu ya. Di PGP ini menggunakan Jimit ya, karena memang sudah disiapkan oleh Pak Kasiman begitu, oleh GTK. Kita sama-sama menggunakan aplikasi yang namanya Jimit. Nah, Bapak dan Ibu, tentu wilayah kami ini cukup lumayan ekstrim begitu ya. Ada wilayah-wilayah tertentu yang memang agak sulit terkait dengan sinyal, namun saat pembelajaran mereka berupaya keras. Kami bisa memantau semangat mereka luar biasa, Bapak dan Ibu, untuk tetap mengikuti pembelajaran secara daring. Ya, mereka tetap antusias. Saya sempat ikut ngontrol di saat-saat mereka berjimit dengan fasilitator. Itu luar biasa, mereka sangat antusias sekali mengikuti arahan bimbingan dari fasilitator. Nah, adapun beberapa di antara mereka itu ada yang drop out begitu, karena semata-mata hanya kondisi kesehatan. Ada yang sakit tampaknya, karena sakit ya, jadi tidak bisa. Kemudian para pendamping ini juga sangat-sangat antusias dalam mendampingi para CGP-nya. Mereka rela berjalan cukup jauh untuk bisa bertemu dengan CGP-nya, walaupun sebagian besar ada seperti di Kota Ambon itu mereka berkumpul ya di satu titik sekolah untuk kemudian mereka berkolaborasi, berelaborasi dan lain sebagainya terkait pembelajaran program guru penggerak. Kemudian Bapak dan Ibu, di saat lokakarya mulai agak sedikit menemui kendala-kendala kecil gitu ya, karena salah satu rundown kegiatan PGP itu adalah adanya lokakarya yang baru selesai kemarin tuh lokakarya 3. Nah, karena mereka berkumpul begitu, dan kami ini mewajibkan mereka harus PCR, harus antigen. Jadi saat pas lokakarya begitu mereka antigen gitu ada yang positif ya terpaksa mereka tidak bisa hadir ke lokasi, dan kemudian biasanya mereka kita fasilitasi melalui Jimit. Ya, kita tetap buatkan kelas secara virtual bagi rekan-rekan PGP yang tidak bisa hadir ke lokasi lokakarya. Bahkan ada juga pernah kejadian pendampingnya pun juga positif. Nah, tetap kami tidak pernah kehilangan akal. Kami tetap bersemangat untuk mensukseskan program ini. Kami siapkan berbagai opsi begitu yang biasanya kami akan fasilitasi dengan daring. Nah, untuk kemudian sama-sama kita ketahui Bapak Ibu, mungkin informasi ini juga cukup penting, terutama yang pegang wilayah Bali. Kalau di kami itu, karena wilayahnya timur Bapak dan Ibu, kami suka terkendala dengan
satu agama yang dimana agama itu pada hari Sabtu mereka beribadah. Ya, jadi ketika hari Sabtu mereka memang tidak bisa diganggu karena rutinitas beribadah. Itu biasanya agama Advent. Dan kita sangat menghormati, menjunjung tinggi itu kami siasati untuk disusulkan begitu informasi-informasi bagi mereka yang tertinggal karena ada rutinitas keagamaan. Hal ini juga tentu akan terjadi di wilayah Bali, barangkali teman-teman yang memegang wilayah Bali juga akan bercerita. Nah, jadi itu Bapak dan Ibu, sampai detik ini kami tidak bisa menceritakan kendala-kendala yang berarti yang menjadi tantangan besar begitu, saya kira tidak. Semua berjalan dengan baik, penuh semangat, mereka sangat antusias di setiap kegiatan baik daring maupun lokakarya yang bersifat luring. Saya selalu hadir melihat PGP itu bisa sampai berantem berdiskusi, tapi saya senang luar biasa karena mereka bertengkar berantamnya itu adu argumen ya, jadi untuk dalam rangka mensukseskan. Iya, itu saya kira Bapak Ibu informasi dari P4TK Bahasa. Jadi tidak bisa bercerita yang tidak menyenangkan begitu, semuanya menyenangkan, semuanya happy. Demikian Bapak dan Ibu. Saya kembalikan ke Bu Alma. Baik, terima kasih Pak Agus Rohmani atas praktik baiknya dan bercerita tentang bagaimana proses angkatan pertama di bawah asuhan P4TK Bahasa. Perlu diketahui bersama bahwa di gelombang 1 ini merupakan wilayah barat semua atau dalam zona waktu wilayah Indonesia Barat. Nanti di gelombang kedua setelah ini ada yang di wilayah Indonesia Tengah dan wilayah Indonesia Timur. Selanjutnya untuk JIMIT, Bapak Ibu peserta sudah diketahui bersama telah melewati 9 hari bersama instruktur dan 5 hari bersama fasilitator dengan menggunakan JIMIT. Jadi sudah terbiasa mungkin ya Bapak Ibu ya selama 5 hari dan 9 hari ke belakang dengan menggunakan JIMIT. Baik, selanjutnya kita jalan-jalan ke Sawangan. Ada P4TK Penjas BK. Silahkan Ibu Devi untuk memberikan praktik baiknya atau bercerita bagaimana angkatan 1 di bawah asuhan P4TK Penjas BK. Silahkan Ibu Devi. Mohon maaf Mbak Walmah untuk Penjab PGP P4TK Penjas dan BK dengan Pak Jamal supaya Pak Jamal. Dengan Pak Jamal. Oke, baik. Ya. Silahkan Pak Jamal. Mohon maaf, silahkan Pak Jamal. Halo Pak Jamal. Halo Pak Jamal. Pak Jamal sudah adakah di Zoom ini? Jadi sudah masuk. Sudah adakah? Ada Mbak Alma, itu Jamal Duwila. Sudah ada. Halo Pak Jamal. Iya, Pak Jamal, halo. Pak Jamal halo, dari Pak Jamal. Parung. Oh, bukan Sawangan ya. Oke, Pak Jamal dari Parung, P4TK Penjas BK dari Parung. Ya, Parung ya, bukan Sawangan. Dari Parung. Ya. Ya, silakan Pak Jamal. Halo Pak. Pak Jamal. Oke. Mungkin nanti dilewatkan dulu untuk P4TK Penjas BK. Kita jalan-jalan ke Bandung. Ada dari P4TK IPA. Silahkan Bu Dewi untuk menyampaikan praktik baik dari angkatan 1. Ya, baik. Terima kasih Mbak Alma. Iya, silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu diberi kesempatan untuk bertemu dengan Bapak Ibu calon pengajar praktik. Perkenalkan, nama saya Anggraini Kusuma Dewi. Bapak Ibu bisa panggil saya Dewi dan saya ditunjuk lembaga untuk menangani program guru penggerak yang kami tangani di P4TK IPA. Kami sesuai dengan penugasan dari Direktur Guru dan Tenaga Pendidikan menangani. Bu Dewi dibuka dulu mic-nya Bu, maaf. Oke,
Mohon maaf lagi ya. Saya ulang ya, baik Bapak dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Anggraini Kusuma Dewi. Bapak Ibu bisa panggil saya Dewi. Sesuai dengan penugasan dari Dijen GTK, kami tahun ini menangani, bukan tahun ini ya, untuk program PGP menangani seluruh provinsi yang ada di Pulau Kalimantan, kemudian Provinsi Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan terakhir Maluku Utara. Nah, di angkatan pertama kami hanya menangani yang dari Kalimantan dulu kemarin. Ada Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, paling banyak Kalimantan Barat, dan kemudian Kalimantan Selatan. Dan tahun ini kami akan bertemu dengan Bapak Ibu, selain dari Kalimantan ada Gorontalo juga dan Maluku Utara. Gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, pengalaman yang kami alami di tahun pada angkatan 1 kemarin tidak jauh berbeda dengan yang sudah disampaikan oleh Pak Agus Rohmani tadi. Tapi hal paling awal yang kita harus perhatikan nanti adalah pada saat pemetaan mungkin Bapak Ibu. Alhamdulillah pada tahun ini, pada angkatan kedua ini, tadi Pak Kasiono menyampaikan bahwa rekrutmen pengajar praktis itu dilakukan selaras dengan kabupaten kota sasaran untuk CGP-nya, sehingga mudah-mudahan tidak ada pendamping yang harus bertugas di luar kabupatennya. Namun bila nanti ternyata terjadi seperti angkatan pertama, mungkin ini perlu dipertimbangkan juga gitu ya, karena tahun lalu jumlah CGP yang lolos pada satu kabupaten itu jumlahnya kadang tidak sesuai dengan jumlah pendamping yang tersedia, sehingga itu mengakibatkan kalau pendampingnya lebih banyak, ada beberapa yang harus diekspor keluar, atau kalau pendampingnya kurang, berarti harus ada yang dimintai bantuan untuk melakukan kegiatan itu di sana. Ya, Bapak dan Ibu, ini tentu akan menjadi pertimbangan siapa yang akan dipetakan dan bagaimana nanti kita akan mengelola kegiatan ini. Nah, kalau tadi ditanya soal praktik baik, mungkin yang perlu kami ceritakan adalah kami senang sekali kemarin bisa bekerja sama dengan Bapak dan Ibu pengajar praktik atau kemarin disebutnya pendamping. Jadi pada beberapa situasi di mana ada permasalahan di lapangan, pengalaman kami yang kemarin, Bapak Ibu pengajar praktik inilah yang kemudian punya banyak inisiatif untuk membantu kami. Contoh tadi Pak Agus Rohmani sampaikan bahwa untuk setiap kegiatan tatap muka di daerah, tentu sesuai dengan protokol kesehatan yang kita patuhi bersama, kita harus menjaga setiap orang yang mengikuti kegiatan ini sehat semua, maka harus tes gitu ya. Dulu rapid test, kemarin terakhir antigen. Nah, ada beberapa CGP, bukan beberapa, banyak malahan yang ragu untuk melakukan tes itu, dan ini pendamping yang kemudian turun untuk sampai menjemput satu persatu untuk memastikan agar semuanya berani dan siap hadir. Ini satu bentuk inisiatif yang dilakukan. Nah, yang lainnya adalah Bapak Ibu pengajar praktik ini tentu harus siap dengan berbagai keadaan yang nanti menjadikan pelaksanaan loka karya kita mungkin tidak ideal seperti yang kita harapkan. Kalau di angkatan 1 kan itu skenario-nya memang seharusnya luring, tapi karena banyak faktor yang luring ini kadang-kadang tidak bisa dilaksanakan. Contohnya pada saat loka karya perdana yang lalu itu kita laksanakan semua secara daring. Kemudian pada saat loka karya kedua dan ketiga ada kabupaten kota yang tidak semua, hanya salah satu di tiap angkatan itu yang tidak bisa melaksanakan secara luring karena kebijakan dari pemerintah daerah setempat yang memang tidak memungkinkan. Contoh di Kaltim kemarin, yang Bapak Ibu yang dari Kaltim kan ada juga ya, ada kebijakan untuk tidak melakukan kegiatan di luar rumah di hari Sabtu dan Minggu. Artinya ini berdampak pada pelaksanaan loka karya kita. Nah, ada opsi misalnya dipindah ke hari lain, tapi ternyata di hari lain pun karena jumlah peserta loka karya 3 kemarin banyak, ternyata memang tidak bisa dilakukan juga. Akhirnya kita lakukan terpaksa dengan daring. Tapi intinya apapun skenarionya, program yang dilaksanakan ini diupayakan untuk terus berpihak kepada CGP. Jadi kalaupun daring, kita memastikan agar semua unsur yang harus hadir itu hadir, kemudian pembelajaran juga, diskusi juga dapat dilaksanakan dengan baik. Kira-kira seperti itu. Kemudian beberapa permasalahan yang mungkin akan ditemui nanti adalah terkait dengan mutasi. Harapannya tentu idealnya tidak ada yang mutasi, tapi pengalaman kami, alhamdulillah tidak ada pendamping yang pindah atau mundur. Tapi untuk CGP ada beberapa yang mereka pindah karena diterima menjadi CPNS di kabupaten kota yang lain misalnya, sehingga mereka harus pindah. Nah, ini dampak dari pindahnya ini macam-macam Bapak dan Ibu.
Ada yang kemudian masih siap untuk lanjut, itu kami fasilitasi dengan catatan semua unsur siap untuk melanjutkan, baik atasan di tempat yang baru maupun pendamping yang akan mendampingi. Kemudian ada juga yang kemudian memutuskan untuk mundur. Nah, ini nggak apa-apa, yang penting setiap perubahan data, kemunduran, mutasi ini dilaporkan agar bisa ditindaklanjuti di sistem. Tadi sama-sama dengan yang dilakukan oleh PMPTK Bahasa, jika ada peserta yang tidak hadir, kami juga misalnya ketidakhadiran disebabkan oleh hal-hal yang yang bukan karena halangan yang berat gitu. Misalnya karena hasil tes rapidnya positif misalnya, tapi beliau sehat, bisa mengikuti pembelajaran. Kita coba untuk fasilitasi daring asalkan pendampingnya siap. Kadang-kadang ada pendamping juga yang menyatakan sulit gitu ya, tidak bisa memfasilitasi. Tapi kalau memang memungkinkan, kita coba untuk fasilitasi secara daring. Jadi skenario-nya nanti didiskusikan pada saat itu terjadi. Apalagi Bapak Ibu ya, untuk pengajar praktik yang tahun ini di angkatan 2 nanti akan bertugas. Ini ada beberapa yang rekan-rekan Bapak dan Ibu yang berada di kabupaten Bapak dan Ibu dan sudah lulus di angkatan 1 tahun angkatan 1 sebelumnya. Jadi mungkin kita akan lihat nanti bagaimana pemetaannya ya, melihat jumlah CGP yang akan lulus nanti. Baik. Itu saja mungkin Bu Alma ya. Oke, terima kasih Bu Dewi atas praktik baiknya, ceritanya dari PGP angkatan pertama. Jadi segala apapun bisa diusahakan ya Ibu ya. Kalau nggak bisa luring ya kita bisa fasilitasi dengan moda daring. Nah, yang paling penting adalah Bapak Ibu kita harus saling menjaga kesehatan agar tidak saling mencurigai satu sama lain. Seperti tadi harus swab kalau misalnya mau lokakarya. Nah, kesadaran swab atau kesadaran swab antigen atau swab PCR itu kan dari diri masing-masing, dan mungkin ada ketakutan nanti di daerah dari CGP masing-masing. Baik, terima kasih Bu Dewi atas praktik baiknya yang luar biasa. Lanjut kita ke Bandung lagi, tetangganya dari P4TK IPA, yaitu P4TK PLB. Silahkan kepada Ibu Yuli untuk menyampaikan best practice-nya atau praktik baiknya dari angkatan pertama. Terima kasih Mbak Olma. Assalamualaikum Bapak dan Ibu yang hebat-hebat dan sudah lolos. Waalaikumsalam. Baik Bapak dan Ibu, perkenalkan saya Yuli. Saya diberikan amanat untuk menjadi penanggung jawab program PGP di P4TK, TK, dan PLB. Wilayah kerja kami untuk angkatan pertama ada di Provinsi Aceh, kemudian di Provinsi Riau, dan Provinsi Jawa Barat. Ya, jadi di Aceh ada di Aceh Utara dengan Pidi, kemudian di Riau ada di Kota Pekanbaru dengan Indragiri Hilir, dan kemudian di Jawa Barat ada 4, ada Bogor, Bekasi, Cirebon, dan Garut. Nah, untuk angkatan kedua, kami diberi amanah untuk 5 kabupaten kota lagi, yaitu di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, kemudian di Jawa Barat itu ada Kabupaten Bandung, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Cianjur. Nah, apa yang kami lakukan di angkatan pertama? Karena memang sesuai dengan tadi disampaikan oleh Bapak Dr. Kasiman bahwa kami menerima para pendamping itu banyak yang lintas kabupaten kota. Mudah-mudahan ya kalau yang tahun ini kami bisa memperoleh pendamping yang sama kabupaten kotanya, maka Bapak dan Ibu mudah-mudahan tidak bekerja atau lintas terlalu berat gitu ya. Nah, salah satu yang memang menjadi concern kami adalah protokol kesehatan yang memang diterbitkan oleh pemerintah daerah masing-masing. P4TK TK PLB selama berada di
wilayah-wilayah tersebut itu memang kerjasama berkoordinasi dengan dinas pendidikan. Jadi ketika akan memulai kegiatan pendampingan individu dan juga lokakarya, itu kami pasti akan memohon arahan dulu dari dari dinas pendidikan. Bagaimana protokol kesehatannya? Bagaimana pemberlakuannya, karena memang dari waktu ke waktu ada beberapa perubahan. Misalnya kalau dulu dengan rapid test bisa berlaku selama 1 minggu. Kemudian yang terakhir swab antigen, ada yang berlakukan hanya 3 hari, ada yang 2 kali 24 jam, yang seperti itu ya. Jadi kami mengikuti. Ya. Nah, kemudian berapa kali tes swabnya? Nah, ini atas permintaan dari dinas pendidikan. Jadi misalnya ketika akan di awal, ketika akan memulai proses pendampingan individu, semua CGP inginnya pendamping yang akan hadir ke sekolah itu melakukan rapid test dulu. Gitu ya. Nah, nanti ketika akan lokakarya juga akan melakukan rapid test gitu. Sehingga gitu ya, kami akan membayar. Bu Yuli, ini suaranya putus-putus. Sinyalnya merah nih di sini. Sesuai dengan yang dikeluarkan oleh PIK. Ya, maaf. Sekarang sudah lebih jelas belum Mbak Walma? Iya, sudah lebih jelas. Tadi sempat hilang Ibu. Ya, agak sedikit stable. Ya, tadi sedikit. Oke, silakan dilanjut. Baik, jadi untuk protokolnya seperti itu ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian untuk pelaksanaannya, untuk pelaksanaan sama dengan PMPTK lain ya. Ketika kami mengetahui ada yang hasil report dari tesnya itu reaktif atau mungkin positif ya, kami akan segera koordinasi apakah CGP pendamping itu bisa melakukan aktivitas atau tidak. Gitu ya. Nah, apabila masih bisa, kami akan fasilitasi dengan cara daring. Gitu. Daringnya bisa dengan Jmeet, bisa dengan Zoom, bahkan bisa dengan WA call. Karena tergantung dari lokasi masing-masing, ya. Karena kalau lokasi masing-masing kita tidak bisa paksakan jaringannya. Kemudian apabila memang, nah ini ada beberapa kasus kemarin, mereka izin ketika lokakarya ya, mereka izin tidak bisa mengikuti lokakarya karena ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan. Selama masih bisa mengikuti kegiatan dalam bentuk daring, kami fasilitasi. Tetapi apabila tidak, maka menjadi absen ya, CGP tersebut menjadi absen, tidak bisa mengikuti kegiatan lokakaryanya. Jadi memang kami tidak memberikan kesempatan di lain waktu. Kecuali kondisi force major yang lalu ketika kami akan lokakarya 3, itu di Bekasi terjadi banjir besar. Sehingga CGP tidak bisa datang ke titik tempat lokakarya 3, dan kemudian kami koordinasi dengan dinas sehingga kegiatan lokakarya 3 itu ditunda di minggu berikutnya. Gitu ya. Jadi kecuali kondisi force major kami akan menunda, tetapi kalau untuk izin kami tidak memberikan izin. Jadi kegiatan tetap berlangsung ya. Nah, kemudian untuk pelaksanaan itu memang kami berusaha untuk memfasilitasi ya apa yang diperlukan selama kegiatan baik pendampingan maupun lokakarya 3. Nah, mungkin ini sedikit tips buat Bapak ya. Mudah-mudahan nanti formasi pemetaannya berada di kabupaten kota yang sama. Nah, karena kami memang kalau di TKPLB itu koordinasi dengan dinas, dan dinas itu memang mempunyai otoritas untuk melakukan pengaturan dan juga untuk melakukan monitoring untuk pelaksanaan pendampingan individu dan lokakarya. Nah, maka mohon nanti Bapak dan Ibu juga bisa berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Nah, kalau misalnya
nanti ada yang lintas kabupaten kota ya, kami dari TKPLB juga akan membekali surat-surat administrasi yang dibutuhkan seperti surat izin dengan kabupaten dinas kabupaten kota di tempat Bapak dan Ibu di satkernya, kemudian juga kami akan memintakan izin juga kepada dinas kabupaten kota untuk di tempat sasaran gitu ya. Oke. Jadi mudah-mudahan dengan begitu nanti Bapak dan Ibu bisa lebih nyaman untuk bekerja. Baik. Kira-kira mungkin itu ya Mbak Walmah. Terima Iya. kasih. Oke, terima kasih Bu Yuli dari TKPLB. Jadi tipsnya dari Bu Yuli, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sudah dinyatakan lulus dan sudah nanti di bawah asuhannya TKPLB atau PMPTK Pejas PK atau IPA atau PKN IPS atau bahasa atau matematika, Bapak Ibu tolong koordinasi dengan dinasnya masing-masing. Istilahnya mungkin kulo nuwun ya, bilang saya sudah lulus nih CPP dan saya mau bantu di PMPTK ini sebagai pendamping pengajar praktik. Seperti itu ya Bapak Ibu. Intinya adalah komunikasi agar terjalin komunikasi antara pusat, kemudian UPT dan Dinas Pendidikan daerah itu komunikasinya lancar sehingga Bapak Ibu bisa bertugas dengan baik. Baik, terima kasih Ibu Yuli atas tipsnya dan praktik baiknya. Lanjut kita ke Jogja, jalan-jalan ke Jogja, kita ketemu sama PMPTK Matematika. Silahkan Pak Yuliawanto untuk memberikan best practice dan ceritanya tentang angkatan 1 di PGP ini. Silahkan Bapak. Halo Pak Yuli. Pak Yuli. Halo. Pak Yuli. Mana Pak Yulinya? Oke. Pak Yuli silakan. Halo. Pak Yuli ya. Ya. Silakan Bapak. Saya terpental. Oke. Silakan Bapak dari PMPTK Matematika, bagaimana ceritanya nih di angkatan pertama? Baik. Terima kasih Mbak Walmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebelumnya perkenalkan nama saya Yuliawanto. Saya ditunjuk oleh lembaga untuk menjadi penanggung jawab PGP di PMPTK Matematika. Kalau tadi Bapak suaranya belum terdengar. Halo Pak. Iya. Halo. Oke, lanjut Pak. Mbak, terdengar? Terdengar Pak, terdengar. Dengar ya Mbak? Iya. Oke, baik. Baik Bapak dan Ibu, saya sepertinya sinyal saya agak jelek ya. Ya, lanjut aja Pak. Ya, baik lanjut. Bapak dan Ibu, untuk PMPTK Matematika di dalam pelaksanaan ini membawai 5 provinsi, yaitu dari Sumatera Barat, kemudian Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Tengah, dan DIY. Jadi Bapak Ibu pendamping yang saat ini berasal dari 5 provinsi tersebut, insya Allah bisa akan bermitra dengan kami. Nah, untuk angkatan kedua ini, kami insya Allah akan bermitra dengan Kabupaten Lahat dari Sumatera Selatan, kemudian Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Pesawaran. Kemudian juga Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo. Serta ada susulan dari Angkatan 1, Brebes, Cilacap, Banyumas, dan Temanggung. Nah, itu insya Allah kita akan bermitra. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, para pendamping yang hebat, pengalaman kami di Angkatan 1 itu sangat menyenangkan begitu ya. Kami memang benar-benar berinteraksi, berkomunikasi, dan mendapatkan teman baru, para guru, para pendamping yang hebat. Bapak Ibu, kalau kita
lihat struktur program PGP, mungkin Bapak Ibu sudah diberikan informasi tentang itu, maka kegiatan PGP ini kita pahami adalah kegiatan yang blended. Ada yang luring, ada yang daring. Kebetulan Bapak Ibu pendamping ini porsinya adalah di kegiatan luring. Ya. Total JP-nya itu kalau kita hitung 116 JP Bapak Ibu di kegiatan luring. Karena kegiatan luring Bapak Ibu yang interaksi secara tatap muka dengan para CGP, maka posisi Bapak Ibu ini sangat strategis ya, sangat strategis untuk memotivasi para CGP agar terus bersemangat dalam menjalani program PGP ini selama 9 bulan. Nah, di pengalaman angkatan 1 ini kami punya pengalaman ada beberapa CGP yang sudah akan mundur, tetapi karena pendekatan yang sangat luar biasa dari para pendampingnya, itu akhirnya bisa dimotivasi kembali untuk tetap melanjutkan PGP. Ya. Ini karena memang kesempatan interaksi secara luring itu juga yang kemudian bisa terjadi kedekatan emosional. Nah, adanya saling kepercayaan sehingga para CGP ini kemudian menaruh kepercayaan kepada para pendampingnya sehingga menjadikan pendamping ini sebagai coach mungkin ya, atau sebagai kakak ya, atau malah mungkin ada yang sebagai bapak atau ibu itu. Meskipun usia pendamping ini kadang-kadang masih muda, tetapi sangat luar biasa dalam proses mendampingi para CGP-nya. Nah, Bapak Ibu, untuk fasilitasi kami dengan para pendamping itu tidak beda dengan PMPTK yang lain gitu ya. Nah, kebetulan pengalaman kami kemarin itu sebagian dari pendamping berasal dari kabupaten kota di luar dari sasaran atau kabupaten kota si CGP-nya. Nah, itu sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Bu Yuli dari TKPLB dan juga Bapak Ibu penjab yang lain, insya Allah Bapak Ibu akan kami fasilitasi selain administrasi yang berupa dokumen-dokumen yang diperlukan, itu juga insya Allah akomodasi juga kita dukung ya Bapak Ibu. Kalau butuh menginap, insya Allah kita fasilitasi karena proses pendampingan mungkin sampai sore sehingga kalau pulang masih terlalu jauh, nah ini insya Allah kita dukung. Terus terkait dengan protokol kesehatan juga insya Allah kita tanggung full gitu ya. Kalau memang ada sekolah saat nanti mau didatangi pendamping mensyaratkan harus rapid antigen dan sebagainya, silakan dilakukan dan nanti semuanya insya Allah akan kita cover gitu ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah ragu-ragu. Dan untuk pola koordinasi, kami juga tentu saja akan berkoordinasi dengan dinas. Dan untuk memudahkan koordinasi di antara kita nanti saat ini media sosial yang paling mudah itu dengan WA ya Bapak dan Ibu ya. Nanti akan kita buat WA group untuk seluruh pendamping di bawah koordinasi kami dan juga WA yang skopnya lebih kecil yaitu pendamping dalam satu kabupaten kota gitu ya. Dan kemudian kami akan membentuk tim yang mendampingi Bapak Ibu di setiap kabupaten kota sehingga segala keluh kesah permasalahan itu bisa Bapak Ibu sampaikan LMS maupun masalah administrasi. Nanti tim kami akan kita tunjuk dari unsur administrasi LMS maupun dari administrasi keuangan dan juga kegiatan. Jadi mudah-mudahan itu semua akan membuat Bapak Ibu merasa nyaman dalam menjalankan kegiatan PGP ini, karena kami punya jargon, kita semua aman dan nyaman dalam menjalankan tugas ini. Aman dari sisi SPJ-nya, ya tidak ada yang kita langgar, nyaman dalam menjalankan tugasnya. Saya kira demikian Mbak Alma. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yuli. Jargonnya aman dan nyaman. Aman dalam menjalankannya dan nyaman pula dalam menjalankannya. Jadi Bapak Ibu sudah
sudah disampaikan ya di chat juga, kemudian juga sudah disampaikan juga tadi oleh Bu Yuli dan tadi Pak Yuli juga sudah menegaskan jika ada rapid test atau swab antigen dan segala macam yang berhubungan dengan protokol kesehatan di tempat Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sedang bertugas di bawah P4TK bisa diganti oleh P4TK biayanya, biaya rapid testnya, kemudian biaya swabnya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nanti akan ada koordinasi juga dari masing-masing P4TK yang menaungi Bapak Ibu. Tadi juga Pak Yuli sempat sampaikan ada juga nanti mungkin ada WA group di setiap P4TK yang menaungi Bapak Ibu sebagai calon pengajar praktiknya. Baik, terima kasih dari Jogja. Lanjut kita jalan ke Malang. Di sana ada P4TK PKN IPS. Silahkan Pak Nasih dari P4TK PKN IPS sudah datangkah? Sudah, Mbak. Oke, sudah. Silahkan Pak Nasih. Oke. Terima kasih, Mbak Alma. Iya, Bapak. Assalamualaikum Silahkan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat siang, selamat pagi Bapak Ibu. Nama saya Muhammad Nasih Ril Siti dari P4TK PKN dan IPS. Suaranya putus-putus ya Mbak Alma ini? Suaranya di tempat saya sih bagus Pak. Bapak sinyalnya juga putih sih bagus. Jelas. Ini backgroundnya langsung Bromo ya Pak ya? Oh, kantor ini. Oh, kantor ya, bukan Bromo ya. Betul dari atas ini. Mungkin Bapak Ibu yang masih belum pernah ke P4TK PKNPS, monggo ini kami persilahkan ini. Langsung ke Batu. Masuk Mbak Alma ini. Iya, kemarin tapi belum mampir ke P4TK ini. Silakan Bapak. Bapak Ibu yang kami hormati, salam kenal dengan kami yang dari P4TK PKNPS Malang. Kami yang dari P4TK PKNPS Malang ini kebetulan di angkatan pertama ini dipercaya untuk menangani dua provinsi, hanya dua provinsi. Mungkin ini di angkatan pertama kami yang paling sedikit ini dari semua beberapa Bapak Ibu P4TK. Jadi yang di angkatan pertama kita membaik di Provinsi Jawa Timur dan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk yang di Jawa Timur ini di Kota Malang, kemudian yang di Kabupaten di Provinsi NTB itu dari Kabupaten Bima dan Kabupaten Lombok Timur. Nah, alhamdulillah ini bisa berjalan dengan baik sampai hari ini. CGP dan pengajar praktek ini hanya berkurang 1 orang gitu yang mengundurkan diri karena memang sakit ya, yang CGP-nya, yang semuanya insya Allah alhamdulillah masih lengkap sampai di saat ini di modul yang ketiga ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian untuk yang di angkatan 2 ini insya Allah Bapak Ibu pengajar praktek yang berasal dari Jawa Timur dan dari NTB ini nanti akan bersama dengan kami, semoga nanti bisa ketemu di angkatan 2 ini. Di angkatan kedua ini kita nanti akan sasarannya adalah di Kabupaten Malang dan Kota Surabaya itu yang di Jawa Timur. Kemudian yang di Nusa Tenggara Barat itu dari Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, kemudian Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Dompu. Gini, alhamdulillah nanti kita akan bertemu. Dan kemarin kami juga sudah sempat berkoordinasi dengan dinas, jadi tapi belum semuanya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang dari Kabupaten Malang kemarin kami sudah sempat ke dinas dan disambut dengan baik dan alhamdulillah akan didukung gitu yang untuk yang kegiatan kita PGP di angkatan kedua, termasuk yang di NTB ketika kami loka karya untuk angkatan pertama kemarin kami sempat ke Kabupaten Dompu yang begitu pula dengan dinasnya alhamdulillah bisa mendukung ya kegiatan kita nanti untuk yang di angkatan 2 ini. Ini tinggal nanti beberapa kabupaten lain nanti akan kami koordinasikan secara koordinasi per telepon kita sudah coba lakukan kemarin itu. Terkait dengan best practice yang di angkatan pertama Bapak Ibu, saya yakin ini kami tinggal merangkum dari Bapak Ibu penjab yang di P4TK sebelumnya ya ini.
kita hampir sama semuanya. Bapak Ibu nanti insya Allah akan kita bantu terkait dengan koordinasinya, kemudian terkait dengan kegiatan-kegiatan, sama dengan seperti yang disampaikan Pak Yuli tadi. Biasanya koordinasi kita tidak hanya melalui ini ya LMS, tapi juga kita akan buatkan grup besar yang peserta, mungkin nanti begitu pula dengan grup yang pendamping. Nanti akan kita buatkan pengajar praktek, kemudian dengan para pengajar yang lainnya nanti akan kita buatkan. Kalau ada hal-hal yang mungkin Bapak Ibu kendala dan sebagainya, nah itu nanti bisa berkoordinasi dengan kami. Kalau itu memang bisa melalui grup ya kita bahas di grup, tapi kalau itu nanti misalkan terkait kendala-kendala yang di tempat Bapak Ibu sendiri misalkan begitu, nah itu mungkin bisa langsung jabri ke kontak di kami masing-masing, ada penanggung jawab nanti Bapak Ibu terkait dengan itu. Nah ini pengalaman yang kemarin di kegiatan ini, alhamdulillah Bapak Ibu pengajar praktek ini nanti kan banyak kegiatan luring gitu. Jadi banyak kegiatan luring, baik itu pendampingan yang individu maupun yang pada saat lokakarya. Nah ini kami nanti akan terus mendampingi Bapak Ibu jika ada hal-hal yang kurang atau mungkin kendala atau masalah, monggo kami persilakan nanti berhubungan dengan kami. Insya Allah kami akan usahakan gitu. Seperti pengalaman kemarin di Lombok Timur ya itu. Nah itu kemarin kami juga ada beberapa ketika lokakarya itu terkendala terkait dengan ini ya rapid ya. Rapid itu ada yang karena memang positif, ada yang juga memang karena tidak berani antigen ya ini rapid antigen itu, sehingga tidak berani hadir gitu ya kemarin. Tapi kita mencoba memfasilitasi dengan ikon kemarin itu ya, sepanjang itu sama dengan Bapak Ibu dari Pempatika lain, sepanjang itu bukan dari alasan yang misalkan alasan pribadi ya tidak bisa hadir dan sebagainya. Nah ini mungkin kita masih bisa memaklumi, sehingga kegiatan alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan baik gitu. Ini dari beberapa hal yang kita lakukan kemarin alhamdulillah ya, termasuk ini ya sharing dari Bapak Ibu, dan terutama nanti Bapak Ibu pengajar praktek ini terkait dengan melayani Bapak Ibu ya, ini terkait kendala dan Bapak Ibu CGP ini kan beragam ya biasanya. Nah ini yang kadang-kadang memang harus bisa menyeimbangkan antara kegiatan-kegiatan yang di sekolah, kemudian kegiatan yang di keluarga dan sebagainya, karena kemarin sempat juga ada keluhan ini yang terkait dengan di keluarga. Nah ini harapannya nanti ini juga tidak sampai mengganggu, supaya bisa kita koordinasikan dengan baik bagaimana cara keluarnya atau solusinya, supaya nanti kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Mungkin begitu Mbak Alma sementara yang bisa kami Terima kasih Pak Nasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mohon tidak men-share screen atau apa ya, karena ini ada yang share screen nih dari peserta. Mohon jangan ya, karena ini Bapak Ibu kami karena Bapak Ibu ini kami settingnya itu Zoom biasa, bukan Zoom webinar, agar Bapak Ibu bisa berinteraksi. Maksudnya bisa lihat para pengampunya nanti di P4TK. Tapi tolong tetap di mute ya, tetap di mute audionya, dan jangan klik share screen. Oke. Baik, dari bahasa sudah, dari TKPLB sudah, dari IPA sudah, dari Jogja matematika sudah, kemudian dari PKS Peleng Malang sudah. Sekarang dari Sawangan, dari Parung. Dari Parung, silahkan Pak Jamal Duwila. Dari Parung sudah datangkah? Alma izin. Oh iya, jadi Bu Devi. Iya, Pak Jamalnya sepertinya terlempar terus, jadi mungkin saya wakili aja ya, Mbak Alma ya. Baik. Iya, silahkan. Jadi ini dari Penjas BK Parung Sawangan. Saya nggak tahu soalnya Penjas BK di antara Parung dan Sawangan. Jauh Mbak, Sawangan Depok.
Parung itu Bogor, Mbak. Oh Jawa iya, Barat. tapi di tengah-tengahnya Pejas BK itu. Oke, silakan Iya, Bu Devi baik, dari mohon Pejas BK. izin. Mbak Alma, mohon izin juga Pak Kasima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Salam kebajikan, salam sehat selalu Bapak Ibu calon pendamping yang luar biasa dan hebat. Mungkin perkenalkan saya Devi dari P4TK, Penjas dan BK. Sejatinya yang berbicara di depannya Bapak Ibu Jamaduillah, beliau adalah penanggung jawab PGP di P4TK, Penjas dan BK. Namun karena ada permasalahan sinyal sepertinya mohon izin saya yang mewakili. Saya benarnya adalah penanggung jawab untuk teknologi informasi di dalam Diklat. Jadi Bapak Ibu juga tetap akan bertemu dengan saya apabila Bapak Ibu mengalami permasalahan suatu saat nanti di LMS ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk P4TK, Penjas dan BK kami membawahi 6 provinsi. Ada Provinsi Bali, Provinsi NTT, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat. Untuk Provinsi Bali di angkatan pertama kami ada Kabupaten Badung, Kabupaten Karangasem, dan Kota Denpasar. Nah, untuk angkatan 2 ini ada tambahan, kami diberi kepercayaan ada Kabupaten Gianyar, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Tabanan. Untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk di angkatan 2 kami ada tambahan Kabupaten Flores Timur. Yang sebelumnya di angkatan 1 ada Kabupaten Timur Tengah Utara, Kabupaten Sika, dan Kabupaten Ende dan Manggarai Barat. Untuk Sulawesi Utara, di angkatan 2 kebetulan tidak ada tambahan, hanya di angkatan 1 dari Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Kepulauan Talaut. Untuk Provinsi Sulawesi Tengah, di angkatan 1 kami ada Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Parigi Motong. Untuk angkatan 2 ada tambahan Kota Palu dan Kabupaten Banggai. Di Provinsi Sulawesi Selatan, nah ini yang cukup besar di kami. Di angkatan 1 kami ada 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Bone, Kabupaten Wajo, dan Kabupaten Pinrang. Untuk angkatan 2 ada tambahan 6 kabupaten lagi, yaitu Kabupaten Bulu Kumba, Kabupaten Topeng, Makassar, Kabupaten Goa, Kabupaten Jeneponto, dan Kabupaten Takalar. Untuk Provinsi Sulawesi Barat, kebetulan di angkatan 2 tidak ada tambahan. Di angkatan 1 kami sudah mendampingi Kabupaten Poliwali Mandar dan Kabupaten Mamasa. Nah, untuk pengalaman di angkatan 1 hampir sama dengan teman-teman dari P4TK yang lain, bahwa karena di tengah-tengah pandemi ini memang banyak hal yang dilakukan berbeda, yang sejatinya memang dilakukan pendampingan secara luring, bisa bertemu tatap muka, namun mungkin karena keterbatasan kesehatan juga ketika kami menerapkan kewajiban sama seperti P4TK lain harus melakukan tes swab atau antigen, atau yang dulu pas pertama antibody masih boleh ya Bapak Ibu ya, namun yang sekarang ini harus antigen. Nah, ini ketika antigen ternyata pendamping atau bahkan CGP-nya ada yang positif, sehingga mau tidak mau harus pendampingan tetap harus dilakukan. Maka alternatif yang kami berikan adalah dilakukan secara daring, tentu saja dengan melampirkan bukti-buktinya ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk pendampingan itu kan 1 CGP, nanti Bapak Ibu wajib mendampingi selama 4 JP. Nah, ketika daring pun harus ada bukti-bukti itu bahwa Bapak Ibu memang benar-benar melakukan pendampingan secara daring selama 4 JP terhadap 1 CGP. Untuk pendampingan memang sudah diatur sebisa mungkin mendekati tempat tinggal Bapak Ibu. Namun kejadian di angkatan 1 adalah
ternyata banyak pendamping yang tidak ada di wilayah tersebut, di wilayah CGP tersebut, sehingga kami harus mengambil dari kabupaten kota yang terdekat. Nah, oleh karena itu ya berarti mohon perkenanannya Bapak Ibu ketika ada kejadian seperti ini, Bapak Ibu berkenan untuk tetap dengan senang hati ya melakukan pendampingan ke daerah-daerah yang mungkin sebelumnya Bapak Ibu juga belum mengenal daerah tersebut. Dan mungkin seperti lagunya di Ninja Hattori ya Bapak Ibu ya, harus berani mendaki gunung lewat gitu ya Mbak ya. Jadi karena kemarin itu di TGP sekolahnya ternyata memang berada di gunung gitu, berada di sungai atau menyeberangi danau. Itu yang sebenarnya tantangan sendiri bagi Bapak Ibu pendamping. Baik. Untuk Lokakarya sama seperti yang dari P4TK lain Pak Alma, bahwa ketika memang ada yang reaktif atau positif, nah itu akan kami fasilitasi secara daring. Mungkin satu pesan saya ya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu nanti lulus seleksi ini dan bisa bergabung dengan kami, ketika ada permasalahan kita komunikasikan dengan baik. Yang disampaikan kami pun juga memiliki wadah WhatsApp yang bisa untuk komunikasi bersama. Saya rasa semua permasalahan disampaikan dengan baik ya Mbak Alma ya. Mungkin demikian Mbak Alma dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga sehat semua Bapak Ibu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Devi yang telah memberikan praktik baiknya dari P4TK Penjas BK. Jadi intinya Bapak Ibu semua, jika ada permasalahan komunikasikan dulu dengan wali wilayahnya, karena Bapak Ibu nanti di bawah asuhan wali wilayahnya masing-masing, wali wilayah P4TK-nya masing-masing. Jadi intinya adalah komunikasi dan koordinasi, serta saling menjaga diri. Menjaga dirinya dalam artian menjaga kesehatan agar tidak saling mencurigai satu sama lain. Jadi kita merasa aman dan nyaman dalam melakukan tugas kita. Baik, selanjutnya Pak Kasiman. Halo Pak. Pak Kasiman. Ya, halo. Ya, Bapak, ini di chat banyak yang bertanya, Pak, pengumuman kelulusan kapan, kemudian daerah wilayahnya, jadi mereka itu di bawah asuhan P4TK mana gitu, Pak. Mungkin ada penjelasan dan penguatan dari Bapak, kelulusan kapan, kemudian daerah-daerah P4TK-nya ini mungkin mereka masih bingung nih, karena kan tadi menyampaikan satu-satu, mungkin secara keseluruhan peta sebarannya gitu Pak, dari asuhan P4TK masing-masing. Ya, terima kasih Pak Walma, Bapak Ibu semuanya. Ya, basis wali wilayah atau penyelenggara PGP itu atau P4TK wali wilayah itu basisnya adalah provinsi ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian di lingkup provinsi yang disebutkan tadi oleh Bapak Ibu dari P4TK itu lingkupnya di situ. Tadi misalnya Pak Nasik itu wilayahnya Provinsi Jawa Timur dan NTB provinsi. Artinya kalau nanti Bapak Ibu sekalian ada di Kabupaten Malang, ada di Surabaya, artinya nanti ikutnya adalah P4TK KNIPS. Tadi ada NTB juga IPS. Misalnya tadi ada Bu Dewi dari P4TK IPA. Seluruh Kalimantan itu nanti provinsinya di bawah wali wilayahnya P4TK IPA. Ya, mau dari kabupaten kota mana saja, kalau wilayahnya provinsi di Kalimantan ya semuanya di P4TK IPA gitu. Jadi walinya adalah wali sesuai dengan provinsinya. Saya kira Bapak Ibu sekalian nanti begitu sudah lulus, kemudian nanti akan disampaikan detail
sampai ke nanti penyelenggaraannya seperti apa. Kemudian Bapak Ibu tadi sudah nyampaikan ini pengumuman kapan ya? Maunya saya pengumumannya besok gitu. Tapi kita menunggu yang gelombang kedua Bapak Ibu sekalian. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah penasaran sekali ya, untuk segera tahu saya lulus atau tidak itu ya itu. Tapi nanti paling cepat itu tanggal 24 Maret ya paling cepat. Karena nanti gelombang yang kedua itu selesai tanggal 19 Maret ya. Kemudian ada nabrak satu Sabtu Minggu, kita juga harus pleno, harus sinkronisasi dengan CGP di daerah masing-masing sehingga paling cepat itu tanggal 24 Maret. Pertanyaannya Pak Kasman boleh maju enggak? Ya boleh, enggak apa-apa gitu, tapi secara resmi nanti tanggal 24. Jadi saya kira itu Mbak Palma. Iya, Pak, ini ada lagi yang perlu ada disampaikan. yang bertanya kalau lulus CPP, ini mungkin sudah ingin antisipasi. Jika lulus CPP kemudian ikut sekolah penggerak, apakah boleh nih Pak? Ini juga pertanyaan banyak nih Pak tentang di CPP atau di program PGP kemudian ikut sekolah penggerak, itu bagaimana Pak? Ini nanti harus milih salah satu, ya harus pilih salah satu, karena Bapak Ibu sekalian tidak boleh mendua lah, gitu. Itu tidak ada yang dimadu istilahnya itu. Kan Bapak Ibu sekalian, saya yakin bisa pahami kalau Bapak Ibu sekalian buka layar dua Vicon, pasti yang didengarkan, yang konsentrasi hanya satu. Tidak bisa dua-duanya didengarkan, dua-duanya juga bisa ngomong. Nggak bisa. Saya membuka, bahkan saya sudah nyoba 5 layar saya buka Pak, tapi yang 4 saya matikan. Karena kadang-kadang malah kalau saya buka bocor gitu kan. Gitu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sekalian pengajar praktek yang sebagai kepala sekolah terus daftar di sekolah penggerak, nanti Bapak Ibu sekalian yang milih ya, bukan saya ya. Bapak Ibu sekalian mau ikut yang mana gitu. Karena apa? Karena ini pasti kegiatannya akan bertabrakan. Ya, di sekolah penggerak punya tanggung jawab yang luar biasa. Masa nanti sebagai kepala sekolah penggerak terus pergi-pergi mendampingi, ya nanti ada lokakarya terus ini, ya nanti guru-gurunya di sana ya protes gitu. Jadi ini Bapak Ibu sekalian konsentrasi saja satu tapi yang terbaik gitu. Jadi tidak bisa dua-duanya. Saya sudah sampaikan juga ke yang lain, kalau mau daftar ya silakan daftar gitu ya, tapi nanti harus memilih, harus waktunya memilih. Saya kira itu Mbak Palma. Baik. Saya rasa sudah Pak. Mereka hanya menunggu kelulusan dan bertanya peluang kelulusan. Kalau peluang kelulusan mungkin tergantung tugasnya masing-masing ya Pak ya. Saya malah nggak tahu ini. Iya, jadi peluang kelulusan kami tidak tahu karena yang memberi nilai Bapak Ibu adalah instruktur dan fasilitator yang bersamai Bapak Ibu selama 9 hari dan 5 hari ke belakang kemarin. Jadi Bapak Ibu seperti tadi yang Pak Kasiman sampaikan bisa dirangkum bahwa pengumuman kelulusan nanti tanggal 24 Maret ya Pak ya, karena menunggu CPP yang yang gelombang kedua. Kemudian Bapak Ibu yang sudah ikut sekolah penggerak, nanti Bapak Ibu yang memilih. Bukan kami yang memilihkan, tapi Bapak Ibu yang memilih dan memutuskan Bapak Ibu mau ikut yang mana. Karena konsentrasi pasti hanya ada di satu, tidak bisa. Jadi tidak boleh berdua ya Pak ya, karena tidak bisa berdua itu. Ya. Kemudian untuk sebaran wilayah PMKTK-nya, nanti tunggu kelulusan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah lulus, pasti langsung dikoordinir sama PMKTK-nya. Dan pasti PMKTK-nya akan menyampaikan pengumuman atau merangkul Bapak Ibu, karena Bapak Ibu di bawah wali wilayah binaannya PMKTK masing-masing. Bapak mengingat waktu sudah menjelang zuhur dan ini hari Jumat, banyak yang ingin Jumatan Pak, mungkin closing statement Pak dari Bapak. Setelah itu kita closing kali Pak. Oke. Terima kasih Bapak Ibu dari PMKTK, Bapak Ibu
peserta calon pengajar praktek yang luar biasa hebat ya. Sekian rangkaian rekrutmen seleksi sudah kita jalani. Bapak Ibu sekalian sudah bisa menghirup udara panjang-panjang ya itu. Karena paling tidak plong sudah jalani, tinggal menunggu nanti pengumuman. Bapak Ibu tetap jaga kesehatan ya, karena apa yang harus dilakukan sebagai seorang pendamping itu ya, karena mobilitasnya tinggi, kemudian mendampingi juga nanti calon guru penggerak. Pastikan Bapak Ibu sekalian bahwa nanti yang didampingi tidak sejenis ya jenjangnya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian dari kemarin sudah saya sampaikan, misalnya Bapak Ibu sekalian sebagai guru di TK nanti bisa mendampingi guru SMP, SD, SMA ya. Itu jadi tidak masalah, atau nanti dari SMA mendampingi TK, SD, SMP. Jadi tidak berbasis jenjang. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian nanti akan dikoordinir oleh P4TK apabila Bapak Ibu sekalian perjalanannya berjauhan, sangat jauh, nanti ada ketentuan kilometernya sampai berapa sehingga boleh untuk menginap walaupun satu kabupaten kota gitu. Tadi sampaikan Bu Yuli juga, ada kemungkinan nanti kalau satu daerah itu tidak ada pengajar praktek, maka akan diambilkan dari daerah lain yang terdekat. Itu pasti juga menginap. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian akan mendampingi 5 sekolah, 5 calon guru penggerak, artinya ada 5 lokasi. Di samping itu nanti juga Bapak Ibu sekalian akan melakukan lokakarya tiap bulan sekali dan nanti akan dijadwalkan. Jadi saya kira itu Bapak Ibu sekalian tetap sehat, tetap semangat ya. Tinggal menunggu waktunya untuk mendapatkan penugasan. Bapak Ibu satu lagi nanti tidak semua pendamping ya mungkin langsung mendapatkan penugasan, karena nanti akan dilihat di daerah tertentu mencukupi ndak calon guru penggeraknya gitu ya, karena ada daerah tertentu minim calon guru penggerak, tapi ada juga yang 100% bahkan kekurangan pendamping itu. Jadi itu nanti Bapak Ibu sekalian, yang penting sudah Bapak Ibu sekalian kalau nanti lulus sudah pegang sertifikat sebagai pengajar praktek, dan ini dilakukan hanya 1 kali Bapak Ibu sekali ya. Sekali seleksi untuk selamanya. Jadi nanti kalau misalnya ada lagi angkatan berikutnya nggak usah daftar lagi, nggak usah daftar lagi, dan Bapak Ibu sekalian akan di-plotting apabila di situ ada calon guru penggeraknya. Jadi saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu instruktur, narasumber, fasilitator yang sudah mendampingi Bapak Ibu calon guru penggerak. Bapak Ibu penjab dari P4TK yang ini selalu setia mengkoordinir untuk mendampingi Bapak Ibu ya, kepada tim seleksi dari P3GTK dan tim Pokja Pendidikan Guru Penggerak, saya ucapkan terima kasih Mbak Palma. Pantun yang terakhir, pantun ya, karena ini saya bilang spesialis burung kuntul, maka pantunya burung kuntul gitu. Burung kuntul pergi ke rumah burung itik gitu ya. Mantap betul pengajar praktik gitu. Kemudian burung kutilang, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Cakep. Tetap sehat, tetap semangat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu memasuki akhir dari kegiatan kali ini, boleh ya kita foto bersama karena ini akhir dari sesi pembekalan calon pengajar praktik angkatan kedua, gelombang pertama dan tahap kedua. Mohon Bapak Ibu menyalakan videonya semua ya, tapi tetap memute-kan suaranya. Oke, ada berapa slide ini? Saya lihat dulu. Sebentar. Tetap di-mute ya, Pak ya. Oke. Sebentar. 1, 2, 3. Slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3 lagi. Slide ke-5. Kemudian 1, 2, 3 lagi. Slide ke-6. 1, 2, 3. Slide ke-7. 1, 2, 3. Slide ke-8. 1, 2, 3. Slide ke-9. 1, 2, 3. Slide ke-10. 1, 2, 3.